Ya, siap. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Semangat ya. Pagi-pagi harus semangat, oke? Siap, Pak. Sebelumnya kita presensi terlebih dahulu ya. Mbak Hanifah. Hadir, Pak. Oh, Mbak Hanifah. Iya, hadir, Pak. Terus Mbak Puput. Jadi, Pak. Ini Mbak Intan. Hadir. Mbak Safa. Hadir, Pak. Mbak Gita. Sosis, Pak, dan dispen. Oh, dispen ya? Iya. Baik. Sebelum memulai pelajaran biologi pada pagi hari ini, baiknya kita mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai materi apa ya? Sampai komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Ya, kita akan sedikit mereview lagi ya pertemuan kita sebelumnya, yaitu terkait dengan komponen ekosistem. Komponen ekosistem ada apa aja? Abiotik dan biotik. Mungkin kemarin kan kita sudah membahas tentang komponen ekosistem abiotik dan komponen biotik ya. Ada yang bisa memberikan contohnya? Pak. Ya silakan Mbak. Kalau komponen biotik kan yang makhluk hidup. Ya. Itu di gambar itu ada ular itu ya, Pak. Oh ya, kalau kita lihat gambar ya, oke. Kita lihat gambarnya. Bisa dijelaskan Mbak? Ya. Komponen biotik apa dan komponen abiotiknya apa? Komponen biotiknya makhluk hidupnya itu ada ular, terus Ular. mata, Ya. dalam, elang sama pohon. Ya. Terus kalau komponen abiotiknya itu benda hidup, itu ada tanah, terus itu gunung, Ya. sama air sawah itu, Pak. Oh ya. Beri aplaus dulu buat maksudnya. Ya. Jadi jawaban Mbak Puput itu sudah mencakup semuanya, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Nah, ini lebih jelasnya seperti yang kemarin itu ada komponen biotik terdiri dari autotrof atau makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Terus ada heterotrof atau makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Ada dekomposer. Ada yang ingat dekomposer itu apa? Mengurai, ya. Jadi makhluk hidup yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa dari makhluk hidup lainnya. Terus derajat keasaman, ya, itu termasuk dengan komponen abiotik. Oke, sudah jelas ya? Sudah. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang interaksi antar komponen. Sebelumnya ada yang tahu interaksi itu apa? Hubungan. Hubungan. Terus ada lagi? Apa lagi? Interaksi adalah hubungan antara apa, Mbak? Hubungan antara komponen abiotik dan biotik. Ya. Terus ada lagi? Ada yang mau berpendapat lagi? Oke. Kita balik lagi ke gambar sebelumnya ya. Nah, coba kalau di gambar ini itu ada kemungkinan apa saja? Ada interaksi apa saja? Kira-kira ada hubungan apa tadi kalau misal kata Mbak Hanifah kan tentang hubungan antara komponen biotik dengan abiotik. Kalau di gambar ini coba ada yang bisa memberikan contoh interaksi hubungan antara komponen biotik dan abiotik? Hewan dan negara itu interaksi. Ya, itu termasuk interaksi atau hubungan keterikatan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, mungkin kita akan langsung saja kita pelajari terkait
terkait dengan interaksi. Nah, interaksi itu apa? Bisa dilihat ya PPT-nya. Bisa dilihat jelas? Lihat Pak. Ya, interaksi antara komponen ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara komponen biotik dengan biotik maupun biotik dengan abiotik. Jadi tidak hanya antara komponen biotik dengan abiotik saja, tapi antar komponen biotik pun itu bisa terjadi interaksi. Nah, contohnya adalah pola interaksi. Nah, ini terdapat beberapa jenis hubungan antara makhluk hidup, yaitu hubungan netral, hubungan simbiosis, hubungan kompetisi, dan hubungan predasi. Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Kayaknya kita sudah, kalian mungkin ya, kalian sudah pernah mendapatkan materi ini di SMP. Sudah atau belum? Yang simbiosis ya Pak. Yang simbiosis ya, sudah kan? Simbiosis itu ada apa aja? Ada tiga, ya coba apa saja? Lalu? Terus? Komensalisme. Ada yang bisa menjelaskan? Dari ketiga itu apa sih pengertiannya dari simbiosis itu? Simbiosis. Ya silakan Mbak Ibu. Kalau yang mutualisme itu yang saling menguntungkan. Ya. Terus kalau yang parasitisme satu untuk rugi. Ya. Terus kalau yang mutualisme itu satu untuk tapi satunya enggak rugi. Oke. Bisa kasih tepuk tangan lagi kepada Mbak Ibu. Mbak Ibu kayaknya masih ingat ya tentang materi-materi di SMP ya. Gimana ya teman-teman yang lain? Udah lupa ya? Ingat? Ingat ya, masih ingat ya? Ya, nggak apa-apa. Kita akan mengulang lagi materi-materi yang sudah kalian dapatkan di SMP maupun materi sebelumnya. Ya, ini ada hubungan netral. Pengertian hubungan netral yaitu hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya adalah antara kambing dengan ayam yang dipelihara manusia. Jadi mereka itu tidak ada keterikatan yang bermakna gitu. Ya ini yang dikatakan hubungan netral. Jadi tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Termasuk hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Terus yang selanjutnya ada hubungan predasi, yaitu hubungan antar organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Contohnya adalah hubungan antara rusa dengan singa. Meskipun tampak kecil, hubungan predasi diperlukan untuk mengendalikan jumlah populasi dari mangsa tersebut. Ya, bisa dipahami? Oke. Terus ada hubungan saling ketergantungan, yaitu hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik, serta hubungan ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Seperti yang tadi diberikan contoh ya sama Mbak Hanifah terkait dengan gambar tadi hubungan antara komponen biotik dan abiotiknya apa Mbak? Antara hewan dengan udara. Ada lagi mungkin yang bisa memberikan contoh? Air dengan hewan, tumbuhan, ya. Nah, di sini akan dijelaskan nih pengaruh udara terhadap makhluk hidup, pengaruh air terhadap makhluk hidup, pengaruh tumbuhan terhadap tanah dan udara, dan pengaruh cacing terhadap kesuburan tanah. Ya, ini pengaruh antara air dengan makhluk hidup, ya. Ada tanaman padi yang hidup di sawah. Ya sudah. Terus ada pengaruh udara terhadap makhluk hidup lain. Ya. Terus yang selanjutnya ada ya seperti ini ya, anak-anak. Nah, ini juga. Oke, baik. Sekarang materi sudah saya berikan ya. Kita ke tugas diskusi, yaitu silakan dari anak-anak bisa membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Silakan, mau dibagi oleh saya atau bagi sendiri? Sendiri. Pilih sendiri.
Ya silakan. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Boleh kita tolong untuk dibagikan? Kelompok 1 kita kelompok 2. Hah? Kamu berdua sendiri? Kan kamu yang Wah, kamu sendirian? Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Ini sama nggak Ya. mau sama aku? sama apa? Loh, kenapa Mbak? Kenapa? Bosan sama Mbak? Ayo, ini sama saya semua. Oh, Banyak sama aku Pak. Terus berarti kita ngamalinnya pakai handphone. Pengamatan kali ini berhubung di luar cuacanya sedang mendukung tidak mendukung gitu ya, tidak mendukung untuk kita pengamatan di luar, takutnya terjadi hujan secara tiba-tiba gitu ya, nanti kalian tidak persiapan malah mengganggu kelas berikutnya. Kita akan melihat video saja ya. Oh ya. Kita akan mengamati tentang ekosistem sawah tapi melalui pengamatan video. Tidak apa-apa ya. Untuk pengamatannya di lain waktu aja, di lain kesempatan. Nah, ini tabel hasil pengamatan seperti tadi ya. Terus ada analisis data. Nah, di analisis data ini kalian bisa menuliskan hasil pengamatan kalian yang sekiranya bisa masuk ke nomor-nomor yang sudah ditentukan. Ya, ada komponen biotik apa, ada komponen abiotik apa, terus komponen biotik yang mendominasi itu apa saja. Itu bisa dituliskan di analisis data. Lalu ada kesimpulan, ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, kita langsung saja ya, tanpa menunggu lama. Apa tadi Mun? Apanya? Oh, LKPD-nya. Iya. Sudah? Ya. Oke, lanjut ke tugas diskusinya. Nah, seperti ini ya. Apa saja komponen ekosistem, peranan dari masing-masing komponen, dan jelaskan interaksi yang terjadi. Gitu ya. Jadi ada dua tugas nih Pak. Ada 2 tugas. Diskusi sama yang LKPD. Tugas diskusi ya tugas diskusi ya tugas ini pengamatan LKPD-nya kan lembar penilaian, lembar pengerjaannya kalian. Oh. Jadi kalian mengerjakan di situ. Oh. Gitu ya. Di Pak. Berikut ada video tentang, terlihat ya videonya ya. Nah, silakan kalian bisa mengamati, dimaksimalkan sebaik mungkin waktunya untuk mengamati video yang ada di layar. Bisa ditulis apa saja komponennya, itu ya. Gimana? Ada kesulitan? Ada apa itu? Ada yang tahu? Oh, itu Terlihat? apa ya? Iya, itu Mas. Nah, ini. Nih. Nah, ini. Nih. Ini. Ada apa itu? Ada yang tahu? Oh, itu Terlihat? apa ya? Iya, itu Mas. Nah, ini. Nih. Nah, ini. Nih. Ini ular sawah ini. Berarti banget itu Pak. Yang
Sekali lagi dong, Bang. Sekali lagi, oke. Sambil tanya-tanya nggak apa-apa ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait videonya. Dan untuk tadi ya, ada yang tanya ya, ularnya berbisa atau enggak? Iya. Nah, ular sama itu tidak berbisa. Tapi ada yang bilang Ada beberapa ular yang berbisa yang hidupnya di sekitar lingkungan di ekosistem sawah itu ada. Tapi kalau yang ada di gambar tadi, ada yang di video tadi itu ular poros. Ular poros itu bukan ular yang berbisa. Kalau salah satu contoh ular berbisa yang ada di ekosistem sawah itu biasanya adalah ular kobra. Ada di beberapa daerah itu masih ada ular kobra di sawah-sawah. Itu fungsinya adalah untuk memakan namanya. Namanya apa? Tikus. Betul. jadi bebeknya mana? Coba. Cacing. Ya, betul sekali. Makan nasi atau mungkin ada sisa-sisa dari padi gitu. Ada belalang juga. Nah ini ular, ini namanya ular porosnya bukan king cobra karena perbedaan antara ini biasanya di apa namanya di leher itu kalau ular kobra itu bisa mengembang, kalau ini tidak. Gepeng ya Pak? Gepeng ya. Kalau orang-orang di daerah itu biasanya menyebutkan ular kobra itu ular sendok karena berbentuk seperti sendok yang mengembang. Kalau sudah silakan bisa didiskusikan. Cacing bukan ukuran. Oh jadi itu dari kerjaan aku itu ya. Mulainya ada ngomongin juga nggak sih? Oh ya. Ya, gimana anak-anak? Sudah selesai? Ya. Ya, silakan. Setelah ini kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan ya. Mau dimulai dari kelompok mana ini? Kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu bisa maju ke depan. Bisa. Kayak masalah tuh bentuknya. Kenapa? Ubah. Ini silakan bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami setelah melihat video yang ditayangkan. Jadi komponen biotik yang terdapat di sawah itu terdapat ada yang pertama itu ada tanaman padi, kedua itu bebek, keong, katak, burung, belalang, ular, cacing, terus sama tumbuhan lain selain padi kan ada tuh. Terus komponen abiotik tanah, air, udara, dan cahaya matahari. batu ada batu juga. Komponen biotik yang mendominasi ekosistem yang diamati itu di situ tuh karena itu di dalam sawah ya pasti ada tanaman padi yang mendominasi. Terus ada cacing yang membantu penyuburan tanah. Terus itu alasannya kenapa tanaman padi itu dominasi. Terus komponen abiotik, biotik yang paling sedikit dalam ekosistem itu ada ular. Karena ular itu
ya pasti ada, pasti banyak, cuman nggak kelihatan kayak gitu. Kalau bebek dan keong dan lain-lain itu kan pasti kelihatan sama kita gitu. Untuk peran komponen biotik sama biotiknya itu ada bagi sebagai produsen, konsumennya hewan-hewan tadi seperti bebek, keong, kata, bumi, belalang. Terus pengurainya itu ada pasti di dalam itu ada bakteri. Terus cacing juga Ya, siap. iya cacing. Terus untuk simbiosisnya interaksi antar komponen biotik itu pertama itu simbiosis mutualismenya itu antara bebek dan padi. Dimana bebek itu kan makan keong yang menjadi hama padi sehingga bebek bebeknya paginya senang karena hawanya berkurang seperti itu. Terus untuk simbiosis komensalismenya dari kami tidak menemukan adanya simbiosis komensalisme. Kalau untuk simbiosis parasitismenya itu ada belalang dengan padi, di mana belalang itu memakan padi sehingga padi itu rugi. Terus ada keong dan padi juga. Keong itu kan aman gitu. Seperti itu saja yang setelah pengamatan dari kelompok kami terdapat hasil seperti itu. Apa ini langsung tanya jawab atau? Iya, langsung ke sesi tanya jawab dosen, Mbak. Silakan. Ya, silakan dari kelompok 2 apakah ada yang ditanyakan? Nah, dari kelompok 2 silakan barangkali ada yang bertanya bisa mengatakan dan sebutkan nama. Cukup? Ya, kalau cukup bisa mungkin diberikan sedikit kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya dalam ekosistem sawah itu terdapat banyak komponen abiotik dan biotik dan terdapat juga simbiosis yang terdapat di dalam ekosistem sawah seperti simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, terus di mana dari mutualisme itu menguntungkan padi, kalau parasitisme itu terdapat ada yang merugikan padi seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau sudah bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemaparannya sangat bagus ya, sudah mencakup hampir semuanya. Tapi mungkin kelompok 2 nanti akan memberikan tambahan, barangkali nanti ketika presentasinya kelompok 1 ada yang terlewatkan. Jadi ya, silakan selanjutnya dari kelompok 2 bisa memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Puput dan teman saya Intan. Kami disini memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Ini yang pertama dari komponen biotik yang terdapat pada ekosistem sawah itu ada yang pertama komponen biotik apa saja yang terdapat dalam ekosistem. Ada tanaman padi, bebek, keong, katak, burung, belalang, ular, dan cacing. Komponen abiotik yang terdapat dalam ekosistem yang kami amati adalah tanah, air, udara, dan batu. Lalu selanjutnya komponen biotik yang paling mendominasi di ekosistem sawah tersebut ada tanaman padi karena kan ekosistem sawah jadi itu habitatnya padi, jadi otomatis padi yang paling mendominasi. Lalu selanjutnya ada komponen biotik apa yang paling sedikit
berdasarkan video yang tadi kita lihat, kita amati itu nampak hanya ular yang paling sedikit, jadi kita cukupkan untuk ular yang paling sedikit. Lalu ada peran dari komponen biotik itu yang produsen sudah pasti tanaman, itu berarti di situ ada padi dan tumbuhan lain di sawah. Terus ada konsumennya itu terdiri dari hewan-hewan di ekosistem sawah, ada keong, bebek, katak, burung, belalang, ular, cacing, dan lain-lain. Lalu selanjutnya pengurainya pasti di dalam tanah ada mikroba dan jamur dan lain-lain. Terus untuk keterikatan atau interaksi antara komponen biotik dengan abiotik itu ada simbiosis parasitisme, itu dimana ada tanaman padi yang dimakan oleh hama-hamanya itu ada hama, belalang, dan keong. Terus untuk simbiosis mutualismenya terjadi antara tanaman padi dengan bebek, dimana bebek itu memakan hamanya, memakan keong, jadi padinya bisa tumbuh tanpa hama, tumbuh dengan baik. Terus untuk kesimpulannya, komponen yang menyusun ekosistem darat yang ada di lingkungan sawah terdiri dari tanah, terus tanaman padi, belalang, keong, langsung ke definisi ya. Oke. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan bagi kelompok lain. Barangkali ada yang ingin bertanya. Iya. Terus siapa ya, Pak? Siapa ya, Pak? Ya, silakan. Jadi ada yang susun. Campur. Iya, Pak, emang ada jamur di dalam rumah ya? Campur ini terus Berikan contohnya, kok ada. Terus tadi isi menambahkan, Pak, untuk komponen biotiknya itu terdapat cahaya matahari. Cahaya matahari itu kan komponen biotik seperti itu. Terus mau nanya lagi, kalau misalkan dari tanaman padi itu menurun angka pertumbuhannya, nanti tuh sistem dari interaksi yang di sawah itu gimana? Sedangkan kan ada produsen, konsumen, dan itu. Dan nanti yang konsumen itu makan apa? Kan produsennya padi, kalau padinya menurun. Seperti itu, Mas. Izin jawab. Kalau yang jamur itu saya pernah lihat sendiri di sawah, kan ada jerami itu, bukan jerami itu di jamur menanya warna putih-putih itu. Tapi kan tadi Mas ngomongnya di tanah. Iya, kan di tanah, kan tumbuhnya di tanah. Tapi terus ditumpukan jerami itu loh, maksudnya jamurnya, jeraminya di tanah, terus munculnya dari tanah juga. Tapi dia ada jerami-jerami itu. Terus kalau yang apa tadi yang padi kalau menurun, ya otomatis kan padi kan produsen. Berarti konsumennya padi itu kayak termasuk hama-hamanya belalang, berarti populasi belalang, keong, dan otomatis konsumennya belalang dan lain-lain itu juga ikutan menurun. Atau kalau enggak, konsumennya padi itu bisa pindah ke ekosistem lain dan itu mempengaruhi keseimbangan ekosistem lain gitu. Bagaimana Kak? Mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu maksudnya gimana? Jadi ekosistem lain itu bisa kayak terganggu apa ya namanya, terganggu siklusnya gitu. Terima kasih. Oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dan beri aku dulu untuk kelompok kursnya.
Nah, jadi apa yang sudah kalian amati, sudah kalian paparkan selama presentasi tadi itu sudah mencakup semua materi yang kita bahas, ya. Walaupun tidak semuanya ada di video tersebut, ya. Seperti contohnya tadi, interaksi antar komponen itu gak cuma antara komponen biotik dengan biotik saja, tapi ada komponen biotik dengan abiotik, ya. Terus ini ada pola interaksinya itu seperti tadi, ya. Ini kan belum disebutkan, ya, antara hubungan netral dan hubungan kompetisi atau predasi. Itu hanya hubungan simbiosis saja yang dijelaskan, ya. Dan memang pada LKPD hanya tertera hubungan simbiosis, ya. Bapak kurang menambahkan, jadi saya bawa maklum gitu, ya. Ini, nah, selain itu ada yang namanya saling ketergantungan antara komponen biotik dengan abiotik dan biotik dengan biotik sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, di sini itu sebenarnya ada. Ini ada yang namanya rantai makanan, adalah peristiwa makan dimakan dengan urutan dan arah tertentu pada suatu ekosistem, ya. Jadi ada contohnya ini, ada rumput dimakan kelinci, lalu dimakan kelinci dimakan rubah, atau mungkin seperti yang tadi, ya, padi dimakan belalang dimakan kadal, dan kadal dimakan elang. Nah, itu adalah namanya rantai makanan, yang dimana adalah arti yang bermakna peristiwa makan dimakan dengan urutan tertentu. Nah, lalu ada jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan? Nah, ini pengertiannya. Bisa dibacakan kalau Mbak Intan mungkin bisa membacakan. Dalam suatu ekosistem, rantai makanan yang satu berhubungan dengan rantai makanan yang lain membentuk suatu jaring-jaring yang disebut jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, jadi rantai makanan yang saling berhubungan itu dinamakan jaring-jaring makanan. Ada yang bisa memberikan contohnya? Kayak tadi Pak, padi itu konsumennya itu ada banyak, bukan cuma satu. Iya, betul sekali, Mbak. Itu adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Ya, satu produsen dimakan oleh beberapa konsumen tingkat sama, yang di tingkat yang sama. Nanti akan membentuk jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan itu hanya satu, kalau jaring-jaring itu kumpulan dari rantai makanan, gitu, ya. Lalu terus ada piramida makanan. Piramida makanan, bisa tolong Mbak Sahabat dibacakan? Apa sih piramida makanan itu? Dalam suatu ekosistem terdapat lebih banyak produsen daripada konsumen. Ada ini digambarkan dalam bentuk piramida yang disebut piramida makanan. Dan Piramida makanan apa berarti, Mbak? Piramida makanan adalah ketika dalam suatu ekosistem produsennya lebih banyak daripada konsumen, itu yang nanti akan menggambarkan kondisi yang disebut dengan piramida makanan. Nah, di sini dalam piramida makanan juga ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada tingkatan tropik, produsen 1, produsen 2, produsen 1, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan lain sebagainya. Sebenarnya hampir sama, ya. Intinya bentuknya saja yang berbeda dan karena faktornya yang berbeda. Lalu ada arus energi, ya, bisa dibaca, ya, terlihat. Nah, jadi seperti itu materi interaksi antar komponen ekosistem pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa bertanya. Atau tidak ada? Belum, Pak. Belum?
kita cukupkan saja ya materi kita pada pertemuan kali ini karena tidak ada pertanyaan lagi dan ada tugas tambahan untuk kalian ya. Ini dikumpulkan minggu depan pertemuan selanjutnya sekalian sama ya tadi LKPD kan belum selesai, kalian perlu menempelkan gambar dari masing-masing komponen jadi dikumpulkan bareng sama itu ya. Nah, tugasnya buatlah siklus rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah atau lingkungan sekitar. Nih, silakan bisa difoto atau dicatat di buku catatan. Silakan. Sudah? Saya. Ya, kalau sudah mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Sebelum bahwa itu mungkin ada sedikit kata-kata ya, ada sedikit motivasi untuk kalian. Jadi jadilah seorang yang belajar dengan sungguh-sungguh karena ada kata mutiara yang mana menuntut kita untuk selalu semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Contohnya adalah tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Itu begitu pentingnya pendidikan, begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan kita. Jadi jangan bosan menjadi orang yang selalu ingin tahu terus menerus, ingin mengetahui segala sesuatu. Ya, jangan pernah bosan jadi seorang yang menuntut ilmu, gitu ya. Sudah, kalau itu sudah, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Dimaafkan enggak? Dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jadilah orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Setelah ini belajarnya siapa? Pulang? Oh, udah ya. Ada kegiatan lain nggak? Ada. Siang Pak. Siang. Terus coba. Kalau Ini masih dulu ya? tugas individu Pak. Oh, tugas individu. Iya. Siang Pak. Si paling kayak ini Pak. Kopi itu Pak. Bapak dulu ya. Hati-hati Pak.